algoritma itu bukan di partainya, di istananya. Hanya Pak Jokowi kemarin ya. Dengan Pak Prabowo kan tidak selalu identik. Saya sepakat jika kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu mempunyai gaya yang berbeda-beda. Jelas karena setiap orang itu punya kepemimpinannya masing-masing. Apalagi sekelas Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang backgroundnya itu jelas tidak sama, mempunyai gaya kepemimpinan yang juga berbeda-beda. Pak Jokowi lebih aktif menjemput dan mengotak-ngatik, sementara Pak Prabowo lebih fasih menunggu dan membiarkan semuanya terjadi di alurnya masing-masing. Itu yang mungkin saat ini dirasakan oleh berbagai partai politik di era Prabowo Subianto di bawah kepemimpinan beliau. Partai-partai politik diberikan kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi sendiri. Tidak ada campur tangan dari dalam tanda kutip Pak Prabowo di sini. Seperti yang diakui oleh Bung Romi dari P3 sendiri, yang saat ini P3 tidak masuk ke parlemen. Di situ Pak Prabowo masih membiarkan dan tidak ikut campur sampai saat ini yang menjelang Kongres itu. Ini patut diapresiasi ya oleh kita semua sebagai masyarakat sipil. Walaupun di setiap gaya itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Coba kita lihat terlebih dahulu seperti apa pengakuan dan pemaparan dari Bung Romi ini. Algoritma politiknya adalah ketum adalah orang yang paling dekat sama gerbang istana. Ya. Gitu. Kalau P3 ini saat ini ada perubahan algoritma atau gimana, Gus? Sebenarnya perubahan algoritma itu bukan di partainya, di istananya. Ini. Ya, artinya berarti kemarin itu enggak ini ya. Cara seorang penguasa, misalnya Pak Jokowi kemarin ya, dengan Pak Prabowo kan tidak selalu identik. Dalam banyak hal tentu. Bahwa kemudian istilah Budi tadi Yunto, itu urusan lain ya. Tetapi bahwa cara berpolitiknya berbeda bisa jadi. Contoh misalnya hal ini juga sudah saya ujikan ya melalui orang-orang yang ada di sekeliling Pak Prabowo. Bagaimana ini? Karena kan yang dikhawatirkan setiap partai politik mengingat 10 tahun ini nuansa intervensi itu begitu kental terhadap seluruh pergantian partai politik. Ini kira-kira akan ada nggak dalam tanda petik orang istana? Akan ada nggak dalam tanda petik gangguan ketika proses peng-SK-an di Kementerian Hukum? Udah nggak ada HAM-nya lagi sekarang. Kementerian Hukum ya. Ini ada nggak? Apalagi Menteri Hukum sekarang jelas-jelas kader partai pemerintah yang sedang menang dan berkuasa begitu. Yap, seperti itu ya kira-kira yang disampaikan oleh Bung Romi terkait dengan kepemimpinan Prabowo Subianto di periode ini, di periode pertamanya. Pak Prabowo lebih membiarkan partai politik itu berkreasi dan berinovasi sendiri dengan karyanya sendiri ya. Karena mungkin ini salah satu cara untuk bagaimana mempersatukan bangsa ini dari berbagai perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu hal yang mendasar juga kenapa Pak Prabowo membiarkan, karena Pak Prabowo juga adalah ketua partai, yang mana jika suatu saat Pak Prabowo tidak menjadi presiden lagi, Prabowo tidak ingin partainya seperti itu kan, dicampur tangan oleh istana ya. Dalam hal ini presiden tentunya. Karena sebelum-sebelumnya kita tahu di era Jokowi itu ada istilah ini perintah istana, ini arahan Pak Lurah dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Tonton lagi. Di situ ini kita masih uji, masih cek and recheck karena memang info yang saya terima, saya ya langsung terima Pak Prabowo memang sedikit berbeda. Kalau tidak mau dikatakan berbeda lah dengan Pak Jokowi, bahwa beliau menghormati rumah tangga partai lain, beliau tidak ingin ikut campur, silahkan melakukan demokrasi sesuai prosedur, siapapun yang di situ mendapatkan kemenangan dan dukungan, ya sudah pemerintah normatif saja. Seperti sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu yang sampai dengan saat ini saya terus pegangi. Apakah ada perubahan? Ya, politik ini bisa
berubah. Pagi sore pun bisa berubah kan. Tetapi dasar itu maka kemudian saya juga menyerukan untuk membuka diri bagi Partai Persatuan Pembangunan agar berubah. Nah, apakah potensi untuk masuk lagi ke Senayan itu ada? Saya selalu katakan jelas, by law saja sudah langsung ada dengan putusan MK bulan Mei. Berarti sekarang itu istananya lagi pasif nih soal politik hari-hari ini. Sepemahaman saya sampai saat ini itu. Apakah kemudian ada perubahan? Iya. Nah, itu yang Nah, kita tidak tahu. Gus, menurut Gus Romi, bagi kekuasaan maknanya pasif itu baik nggak bagi kekuasaan? Bagi kekuasaan itu maksudnya bagi Istana. Bagi siapa? istana. Bagi Untuk pasif dalam Karena kan seperti Gus Romi katakan, yang sebelumnya kan nggak pasif. iya. proaktif Kalau nggak mau bilang proaktif, dan agresif. ya kan? wah nganggur dia diem. Coba aku benerin dulu. itu Gus, ya kan? Sampai pemilihan HMI, pemilihan apapun, ini arahin istana, bos. Ada gitunya tuh. Ya, Kita nggak tahu bener apa kita enggak. punya dulu apa? kan? Doktrin politik luar negeri kita tuh doktrin Bebas politik aktif. bebas aktif ya. Ini kan aktif progresif. Dan agresif. Iya. kan? Dulu kan ada satu kalimat yang 10 tahun terakhir itu betul-betul ini kan menakutkan dan Apa itu? berpengaruh kan. Bos, ini arahan lurah. Itu kan seperti kata Gus Romi. Iya. Lurah ini kan. Iya. Ternyata lurah itu saya. Pilkades saja ada ran lurah, bos. Iya, itu dia. Makanya gimana, Mas? saya melihat ada tipikal yang berbeda. Ya. Dan itu juga zaman Pak SBY kan juga sama kan. Masa? Enggak, artinya kalau begini loh. Gus Romi bagian rejim Sama yang mana nih? waktu Maksudnya itu. yang masa tuh yang mana nih? Aktif, proaktif, progresif. Agresif. Oh enggak, Pak agresif. SBY kan enggak kan? Proaktif aja. Ya, tapi tidak Agresif. Tidak apa agresif gitu. Iya, proaktif. Proaktif dan agresif. Ya ups and down lah ya. Ups and down. Setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya Iya, kan betul, begitu. betul. Jadi kita lihat ini yang akan menentukan lanskap politik ke depan. Nah, saya lihat Pak Prabowo ini kan memang seorang presiden yang di dalam proses menuju presidensi saja butuh 4 kali bertarung. Ya. Ya, dari tahun 2004 loh beliau bertarung. Berarti berapa kali? 5 kali pemilu kan baru berhasil. Itu pun dia jabanin, berhadapan dengan siapapun lebih baik menang di dalam pertarungan ya kan daripada menang tanpa pertarungan. Kira-kira gitulah kalau saya melihat Pak Prabowo Dia ini. pernah menang WO ini ya. Ya, Lebih itu senang. dia kan nggak elegan gitu kan. Kalau yang sebelumnya kalau bisa WO kan. Kalau bisa WO kenapa harus bertarung? Bukan saya yang ngomong ya kalian ya. Iya. Kan Sebelumnya kan sedikit berbeda kata Gus Romi. sedikit berbeda. Saya punya imajinasi kayak Oh, begitu. iya. Kalau Boleh lah, kalau aku imajinasi. bayangannya Pak Harto. Oh, Pak Harto kan oh, juga iya. nggak ada pertarungan, WO aja kita. Kita musyawarah aja nih. Gitu aja, Ya, terus. artinya kembali lagi setiap pemimpin membawa gayanya dan gaya politik Pak Prabowo hari ini yang saya tangkap masih tidak dalam posisi proaktif atau apalagi agresif gitu ya terhadap partai-partai politik lain. Karena tadi saya dapat informasi bahasa misalnya saya tidak ingin partai saya digitukan. Oke. Karena beliau Karena beliau ketua umum partai politik dan menurut saya itu sangat menggembirakan, ya, sangat menggembirakan dan memberikan cuaca cerah untuk partai politik biar lebih hidup demokrasinya Iya. dan juga partai politik lebih independen. Ya, dan sejatinya memang harus independen kalau di dalam undang-undang partai politik. negara memfasilitasi aja kan. Negara Secara ini hanya administratur iya, saja. iya. Pertarungan ya silahkan itu pertarungan rumah tangga Anda. Lebih senang kemeriahan demokrasi internal ini atau ada blessing dari istana hari ini? Pemainnya sendiri itu tipikalnya juga Betul. ada dua. Ada yang memang suka dengan adanya blessing, ada yang tidak perlulah adanya blessing. Ini kan independensi. Seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh Bung Romi di sini terkait dengan kepemimpinan dua presiden kita, yaitu presiden ke-7 dan presiden ke-8, yaitu Pak Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Mereka punya kedua kepemimpinan yang berbeda-beda. Jadi mari kita ambil nilai positifnya masing-masing. Tapi jangan lupa ya kalian untuk like, komen, dan subscribe juga. Kasih komentar kalian di bawah ini tentang Pak Jokowi dan juga Prabowo. Menurut kalian gaya yang mana yang lebih baik untuk Indonesia? Dan apa saja kelemahan dari Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Silahkan tulis di kolom komentar ya.
Sebelum kita akhiri, jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya, viralkan agar Indonesia lebih baik ke depan. Kita ngobrol bersama tentang Indonesia lebih baik ke depan. Akhirnya salam politik dan salam damai untuk Indonesia.